Oke, bisa dimulai kuliah online-nya. Bisa, Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini eh, kita akan mempelajari materi kuliah Sistem Informasi Bergerak. Yaitu nanti kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi Eagle. Nah, di sini mungkin saya akan ajarkan dasar-dasarnya tentang pengenalan aplikasi Eagle, kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi Eagle ini. Eh, enaknya kita rekam ya. Oke. Nah, jadi aplikasi Eagle ini merupakan aplikasi, kalau dulu aplikasi Eagle ini bukan bawaan dari Autodesk, tapi semenjak tahun 2017, kalau salah, nah aplikasi Eagle ini sudah dibeli oleh Autodesk. Nah, jadi untuk aplikasi Eagle ini sekarang sudah masuk ke dalam ya, keluarga aplikasi Autodesk. Nah, untuk aplikasi Autodesk ini, nah di sini sudah ada fitur baru yaitu Autodesk Eagle not included with Fusion 360. Nah, jadi nanti selain kalian belajar mendesain papan PCB-nya, nanti kalian juga bisa mendesain case-nya gitu, case 3 dimensinya gitu. Nah, sekarang di sini sudah bisa terintegrasi antara Autodesk Eagle dan Fusion 360. Dan untuk aplikasi ini sebenarnya berbayar. Hanya saja jika kalian menggunakan lisensi atau email mahasiswa, nah maka aplikasi ini free selama 3 tahun. Ini untuk aplikasinya. Terus sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi Eagle? Apakah sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi Eagle atau bikin PCB? Belum ya? Oke, belum. Oke. Kalau belum, berarti masih ini ya, masih awal ya untuk menggunakan aplikasi Eagle. Jadi di sini mungkin saya akan jelaskan dulu tampilan awal dari aplikasi Eagle. Nah, aplikasi Eagle itu sebenarnya terdiri dari 3 tampilan. Tampilan yang pertama adalah tampilan kontrol panel, seperti ini. Tampilan yang kedua adalah nanti kalian akan membuat sketsa. Yang mana tampilan sketsa ini, nanti kalian di sini akan mendesain rangkaian listrik dari komponen-komponen yang akan kalian buat PCB-nya. Nah, nanti setelah kalian buat komponennya, setelah kalian membuat rangkaian listriknya, barulah nanti kita membuat papan PCB-nya seperti ini. Nah, papan PCB inilah nanti yang akan di-print, kemudian nanti kalian akan cetak di PCB ya, di PCB polos namanya. Kalau untuk PCB ada 2 jenis. Yang pertama adalah PCB polos. Kalau PCB polos itu ya papan PCB polos yang nggak ada lubang-lubangnya. Nah, yang satunya lagi adalah PCB bolong atau PCB berlubang. Atau biasanya kalau di toko itu namanya PCB IC. Nah, kalau PCB IC, karena sudah ada lubang-lubangnya ya, jadi perangkat IC-IC-nya itu atau komponen elektroniknya tinggal dimasukkan, kaki-kakinya dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Oke. Kemudian di sini nanti kalian akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah project. Nah, di sini misalnya untuk project, di sini saya ada project misalnya SP32 driver ataupun projectnya H-bridge. Nah, biasakan dalam pembuatan dalam pembuatan PCB ini, biasakan kalian buatnya dalam bentuk project biar biar tersusun rapi gitu. Jadi untuk yang project ini, karena di dalam satu project itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa board di dalamnya. Tidak cuma satu saja seperti ini. Oke, sudah dibuka aplikasinya? Sudah
Coba dibuka aplikasi Autodesk-nya, atau ada yang baru install ya aplikasinya. Oke, sudah ya. Kita install aplikasinya. Oke, kalau sudah pada install, tapi kita langsung saja ke prakteknya. Baik, kalau yang belum install aplikasinya, mungkin segera ya diinstal aplikasinya, biar apa? Biar bisa mengikuti materi perkuliahannya. Walaupun nanti misalnya ada yang ketinggalan, nanti kalian bisa download videonya di drive kalian, atau kalian bisa cek video Google Meet ini di drive kalian. Itu nanti ada di drive, kemudian nanti di situ ada namanya folder apa ya, Meet video kalau nggak salah namanya di situ. Nanti di situ kalian bisa cek video-video yang sudah pernah direkam di Google Meet. Baik, nah untuk kawal yang pertama, di sini kita buka file, kemudian new, kemudian kita pilih project. Nah untuk project di sini bebas kalian mau kasih nama apapun. Nah untuk project ini bisa kalian buat sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalau kalian mau membuat suatu papan PCB untuk pengukuran tinggi badan, tinggal kalian ketikkan saja di sini. Misalnya nama projectnya PCB tinggi badan, gitu. Ataupun yang lainnya. Kalau untuk di sini mungkin kita namanya PCB PSP 32. Karena di sini yang kita gunakan adalah PSP 32. Nah, di sini mungkin kita untuk awalnya kita buat dulu namanya PCB ESP 32. Kalau sudah tekan enter. Nah, kalau sudah enter, nah di sini misalkan klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih skematik. Jadi untuk bikin skematiknya itu bukan dari sini ya, bukan dari file, new, kemudian skematik. Tapi di projectnya kalian klik kanan, new, kemudian kalian pilih skematik. Kalau sudah, tinggal diklik. Nah, maka dia akan langsung membuka skematik. Dan skematik ini posisinya berada di dalam project PCB ESP 32. Nah, yang mana skematik ini namanya masih belum ada karena masih belum kita save. Nah, oleh karena itu, jika kalian sudah buat skematik seperti ini, sudah dibuka, bisa kalian klik file, kemudian save. Nah, di sini bisa kalian kasih namanya, terserah namanya seperti apa. Misalnya di sini namanya PCB apa ya, sama. Kalau sudah, tinggal di save. Nah, maka namanya di sini sudah menjadi PCB utama. Untuk PCB utama dapat kalian cek. Nah, di sini ada tampilannya dua. Yang pertama tampilan kontrol panel, yang kedua adalah tampilan skematik. Nah, di sini bisa kalian pilih tampilan kontrol panel, kalian buka, kemudian kalian drop down segitiga di samping projectnya. Nah, maka di sini sudah menjadi namanya PCB utama. Karena di sini kita masih belum membuat project skematiknya, maka di sini tampilannya menjadi kosong atau masih blank putih. Oke. Oke, kita buka lagi ke layar skematik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham sampai di sini untuk pembuatan skematik?
Sampai di sini sudah bisa? Untuk membuka atau untuk membuat skematiknya. Jadi yang pertama-tama, buat projectnya dulu, kemudian di projectnya baru klik kanan, pilih new, dan skematik. Nah, di sini kita gunakan ada control panel, skematik, dan terakhir adalah board. Untuk board di sini tidak perlu kalian buat, cukup kalian buat skematiknya. Nanti setelah skematiknya jadi, baru kita generate dan jadi board sesuai dengan nama skematiknya. Jadi tidak perlu kalian buat lagi boardnya di sini. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menyisipkan ya, menyisipkan komponen-komponen elektronik ke dalam skematik ini. Nah, untuk komponen elektronik, komponen standar lah ya. Di sini ada pilihan add part, bisa kalian klik. Nah, di sini ada part-partnya ya, part-part komponen yang sudah tersimpan di dalam library ini, di dalam aplikasinya. Ini library apa ya? Library komponen-komponennya. Nah, di sini misalkan kalau kalian mau cari, bisa di search ke bawah, ataupun kalian search di sini. Nah, kemarin kan sudah saya uploadkan library ya, library PSP32, kemudian HLK ya. HLK itu ini yang AC2DC, yang kotak warna hitam yang ada di alat kalian. Itu namanya HLK. Jadi kalau ESP32 itu mikrokontrollernya, HLK itu yang konverter dari listrik AC ke listrik DC 5 volt. Itu yang kotak warna hitam tuh. Sedangkan switch stack ini adalah library untuk tombol switch, untuk switch on off di dalam PCB-nya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah switch stack, ESP32 dan juga HLK. Nah, untuk mengecek library di sini, misalkan kalau saya mau menggunakan, nah di sini karena saya insert atau saya tambahkan library ESP32 DevKit 1, maka dia ada muncul di sini. Nah, jika belum muncul, bisa kalian klik di sini. Nah, ada Open Library Manager di bawahnya. Nah, di sini bisa diklik Open Library Manager. Nah, dia akan membuka library di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik yang use. Nah, di sini silahkan kalian browse nama library-nya. Kalau di sini saya kemarin nama library-nya ESP32. Nah, sini library-nya. Nah, kalau saya mau klik, tinggal klik di sini, kemudian klik open. Nah, setelah kalian klik open, misalnya ya, saya coba klik open. Ini yang buka dulu ya, saya coba. Kalau sudah klik open, maka nanti dia akan muncul di sini. Tadi namanya HLK. Nah, dia muncul di sini, HLK. Untuk menambah library-nya. Sedangkan kalau kalian mau hapus, tinggal diklik remove di sini. Maka library-nya akan dihapus. Nah, kalau ini library tambahan,
Misalkan kalau kalian mau mendownload library-nya dari online, nah itu bisa kalian klik di sini download-nya. Oke, jadi silahkan kalian download, silahkan kalian tambahkan library ESP32, library HLK, dan library switch stack-nya. Silahkan ditambahkan dulu ke dalam aplikasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, diklik sekali. Nah, di sini sudah ada library alatnya. Terus seperti ini. Silahkan ditambahkan. Bagaimana? Sudah selesai ditambahkan library-nya? Oke, kalau sudah kita klik 2 kali di sini ESP32-nya. Kalau kita lihat drop down seperti ini, baru kita klik OK. Nah, kalau kita klik OK, nah nanti tampilannya seperti ini. Untuk memutar atau merotasi skematiknya, kalian bisa klik kanan, tadi akan diputar. Klik kanan lagi diputar, klik kanan, dia mutar lagi. Oke, nah kalau sudah, tinggal klik kanan saja. Misal saya posisinya seperti ini. Setelah posisi seperti ini, baru saya klik. Nah, kemudian dikunci lagi. Nah, jika kalian tidak ingin menambah lagi, silahkan tekan Escape. Nah, dia akan kembali ke tampilan Add Part di sini. Kemudian di sini kita klik Cancel. Sudah tampilannya. Nah, di sini kalau kita cek tampilannya, misalkan saya buka Google 132, kalau kita lihat strukturnya, nah, perhatikan di bawah sini ada V-in, ada ground. Sedangkan di sini ada V3, ada ground. Kalau kita cek di skematik, nah, di sini tampilannya sama ya. Nah, di sini ada V-in, ada ground, ada P3V atau 3,3 volt. Ini tampilannya. Jadi untuk skematik ini dia sesuai dengan port fisik ya yang ada di ESP32. Tinggal kita sesuaikan saja perangkat apa yang mau kita masukkan ke dalam skematik. Nah, untuk menggerakkannya, ini ada kursor. Kalian cari tanda plus di sini. Nah, untuk tanda plusnya kalian klik. Nah, itu fungsinya untuk menggerakkan objeknya. Oke, sudah? Sampai di sini? Bisa? Kalau sudah, nah sekarang kita akan menambahkan komponen yang HLK. Nah, HLK di sini, saya klik. Nah, ini HLK. Nah, untuk HLK di sini kebetulan kalau didetikkan cuma ada satu tampilan saja. Pokoknya ada dua tampilannya, sorry. Nah, tampilan sebelah kiri ini tampilan skematiknya. Yaitu ada kotak merah,
kemudian ada garis-garis, yang mana garis-garis itu ada nomor-nomor portnya. Sedangkan kalau bentuk fisiknya di board, itu di sebelah kanannya ini. Ini tampilan board, sedangkan ini adalah tampilan skematiknya. Begitu juga dengan HLK. Nah, HLK di sini yang sebelah kiri ini adalah tampilan skematiknya, sedangkan di sebelah kanan adalah tampilan boardnya. Sekarang kita tambahkan HLK ke dalam skematik kita. Klik, nanti dia muncul seperti ini. Oke, kalau sudah, klik, tekan escape, kemudian tekan escape lagi. Nah, di sini untuk port-portnya, nah, sekarang kita sudah ada dua komponen dua komponen di dalam skematiknya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat jalur listriknya atau jalur komponennya? Nah, untuk membuat jalur komponen, nah kita bisa menggunakan, net di sini, yang garis warna hijau. Nah, ini silahkan kalian klik. Nah, di sini perhatikan, di sini ada port P, in dan ground. Nah, kalau kemarin di waktu kita bikin PCB menggunakan PCB bolong, PIN ini merupakan inputan dari misalkan kalau listrik inputan dari luar, yang mana PIN ini nanti terhubung ke kaki V0 yang positif. Kemudian kalau yang ini, yang negatifnya terhubung ke ground. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada ground-ground yang lainnya. Ada P3V, ada ground yang lainnya. Nah, untuk ground di sini bisa kita buat jalurnya seperti ini. Dan klik. Bisa kita buat seperti ini. Cuma kalau kita buat seperti ini kan tidak efisien gitu. Kita membuat jalur PCB-nya, jalur tembaganya. Nah, untuk menghindari bentuk skematik seperti ini, bisa kita lakukan cara yaitu kita menambahkan komponen ground dan VCC ke dalam skematik ini. Kita hapus dulu. Hapus. Nah, untuk menambahkan komponen VCC atau ground ke dalam skematik ini, saya akan tambah di sini. Kemudian kalian ketikkan di search VCC, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada supply VCC. Nah, kalau VCC di sini biasanya kita lambangkan dengan tanda panah ya. Nah, untuk tanda panah di sini kita gunakan simbol tanda panah. Kita klik OK. Nah, di sini VCC saya akan sematkan ke jalur PIN atau jalur 5 volt di sini. Oke. Nah, di sini dia akan menyatakan bahwa jalur N string 1 digabung dengan pin VCC. Jadi kata yes. Kemudian tekan escape. Nah, sini baru kalian pilih QND. Enter. Jadi sudah ada ground. Ground di sini, yang kalian pilih adalah ground yang seperti ini ya, yang ada garis stripnya, bukan yang tanda panah. Klik OK. Nah, maka kalian tempelkan di sini groundnya. Lihat ya ujung groundnya, yang ini ya, yang nggak boleh di sini. Tahu di sini juga boleh. Ini kita tempelkan jalur groundnya. Kemudian di escape, kemudian di close.
Sampai di sini, apakah ada kesulitan? Kita tidak bisa. Nah, untuk Nugra, kenapa tidak bisa Nugra? Tidak bisanya di bagian mananya? Oh, maksudnya enggak ada kesulitan, Pak. Oh, tidak ada kesulitan. Saya kira tidak bisa. Oke. Sip lah ya. Nah, sekarang di sini ada jalur GND juga. Nah, untuk jalur GND, karena kita tadi sudah buat menggunakan komponen GND, maka tinggal kita copy saja. Klik copy, ini kita klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Misalnya saya mau taruhnya di sini ya. Nah, biar jalurnya kelihatan, saya taruh di sini. Backgroundnya. Nah, kemudian saya hubungkan dari titik ini ke ground. Kalau sudah dihubungkan seperti ini, misalkan kalau saya klik garis groundnya, nah ini nggak kelihatan ya. Nah ini nyata ini kalau kita nanti bikin di board, nah tidak perlu lagi kita buat jalur dari sini ke GND dan juga dari sini tidak perlu lagi kita buat jalurnya ke sini. Nah karena di sini sudah sama-sama terhubung ke ground, maka di jalur boardnya nanti dia akan jadi satu jalur. Kita akan coba ya untuk tampilan boardnya. Nah untuk tampilan board, tadi kan saya sudah bilang tidak perlu kalian buat lagi, tapi cukup kalian generate dari tampilan skematiknya. Nah, untuk tampilan board bisa kalian klik menu di sini. Nah, di sini generate atau switch to board. Jika kalian belum buat boardnya berarti generate, tapi kalau kalian sudah buat berarti switch to board. Ini silahkan diklik. Nah, di sini kan belum eksis ya. Tapi apakah dia akan menyalakan untuk membuat skematik? Tidak pilih yes. Nah, dia akan masuk ke tampilan board seperti ini. Nah, ini ada tanda plusnya, kita diklik. Nah, ini klik kanan seperti ini. Kemudian ini diklik. Kemudian tampilannya seperti ini. Oke. Ini kalau di zoom, tampilan seperti ini. Jadi jalur yang ground yang pertama, yang di sini, yang sebelah kanan, itu langsung terhubung ke ground yang ada di HLK. Ada garis kuningnya itu. Padahal di skematik tidak ada kita buat jalur dari ground sebelah kanan ke P0 HLK. Nah, jadi ini fungsi dari komponen ground di sini. Jadi tidak perlu kalian buat jalur-jalur yang melompat-lompat, cukup kalian sematkan salah satu, cukup kalian sematkan part ground ini di sini. Maka di sini jalur di sini maka akan dinyatakan sebagai jalur ground. Setidaknya di sini untuk meminimalisir kesalahan kita pada saat membuat komponen. Jadi sebelum membuat jalur-jalur yang lain, harus kalian pastikan dulu yang mana jalur ground, yang mana jalur PCC. Setelah kalian buat dua jalur tersebut, barulah kalian buat jalur untuk port-port yang lainnya. Sampai di sini sudah paham? Untuk fungsi komponen PCC dan ground. Sudah? Nah, kalau sudah, kita buat ya. Sekarang kita buat jalur port-port yang ada di SP32. Nah, biasanya kalau di komponen, misalnya ya, kalau saya buka di sini, misalnya sensor ini ya, misalnya sensor ultrasonik misalnya.
kita lanjutkan lagi ya, sorry. Nah, untuk sensor, misalkan di sini kita ingin membuat alat yang memiliki port khusus untuk sensor ultrasonik. Nah, di ultrasonik, contohnya seperti ini. Nah, ultrasonik ini kan butuh 4 port. Ada PCC, ada trigger, dan juga ada echo, dan terakhir ada ground. Nah, di sini ada 4 port. Nah, katakanlah kita ingin membuat 4 port tersebut di dalam skematik kita. Nah, untuk membuat port tersebut, bisa kalian pilih add part. Nah, di sini kalian hapus. Kemudian kalian pilih namanya pin head atau pin. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya pin head. Nah, di sini ada kumpulan jenis-jenis pin head. Ada yang 1x1, 1x2, 1x3, 1x4. Nah, kira-kira untuk sensor ultrasonik tadi, kita menggunakan pin head ukuran berapa? Pin head berapa yang kita gunakan untuk ultrasonik? 4, Pak. Pin head yang berapa kali berapa? 1x4. 4 kali 4 ya? 4 kali 4 berapa tuh? 1x4, Pak. 1 kali 4. Oke. Yang kita gunakan adalah 1 kali 4. Nah, di sini 1 kali 4 ada 2 jenis. Nah, di sini bisa kalian lihat bentuk fisiknya. Ada yang bentuknya L, pin head-nya. Ada juga yang bentuknya ke atas. Nah, pada umumnya biasanya kita gunakan adalah yang ke atas. Tapi sebenarnya fungsinya sama sih sebenarnya. Tidak merubah bentuk PCB-nya, mungkin hanya lebih spesifikasi gitu untuk penggunaan. Nah, di sini kita gunakan pin head 1 kali 4 yang pertama ya. Kita klik OK. Kemudian di sini, nah, kita klik kanan, biar pinnya mengarah ke ESP32. Oh, saya buat di sini saja. Saya buat di sini. Hanya di sini. Oke. Oke. Nah, jadi di sini saya buat jalur khusus untuk untuk apa ya? Untuk port ultrasonik. Nah, jadi di sini bisa kita buatkan jalur. Misalnya saya gunakan yang ini. Misalnya lah ya, yang IO 18 ini sebagai trigger, sedangkan input output yang 5 ini sebagai echo. Nah, kemudian di sini baru kita tambahkan, karena di sini ada PCC, trigger, echo, dan ground. Anggaplah yang paling atas itu adalah PCC, yang di bawah ini adalah ground. Jadi bisa kita klik copy. Nah, kita copy saja PCC di sini. Kita tempel di sini, bisa tempel atau bisa kalian buat jalurnya lagi juga bisa. Ini kalau cara cepatnya kita bisa tempel ya, ujung sama ujung. Kemudian kita klik copy lagi. Ini di sini. Oke, sampai sini sudah bisa. Nah, kenapa saya tidak menggunakan, kenapa PCC ini tidak saya hubungkan ke 3,3 volt? Karena di sini PCC yang digunakan adalah 5 volt. 5 voltnya itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari yang KLK, bukan sumber listriknya dari MCU atau ISP32-nya. Karena di ISP32 tidak punya outputan 5 volt, tapi dia hanya memiliki outputan 3,3. Oleh karena itu, untuk jalur 5 voltnya, saya ambil dari KLK ini. Dan di V3V di sini saya tidak hubungkan komponen PIN. Nah, kalau kita lihat boardnya,
Sini saya klik. Oke. Saya klik move. Oke. Diklik di kanan, di kanan, di sini. Oke, lurus ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, atau misal kalau kalian mau buatnya di sebelah kanan di sini juga boleh. Misalkan kita mau buat lagi sebelah kanan. Ini saya klik copy. Biar lebih enak lah buatnya ya. Oke. Lalu saya buat jalur lagi. 33, 25. Ini saya copy. Ini saya copy. Kemudian yang ini, yang lama saya delete ya. Salah saya copy. Oke, nggak tepat lah. Oke. Jadi buat seperti ini. Nah, maka ini juga akan muncul. Ini klik panah ya, klik panah move. Kemudian kalau untuk rotasinya tinggal diklik kanan. Ngomong ya. Nah, kalau sudah sejajar, garis kuningnya tidak putus-putus. Nah, kita tinggal kita klik. Nah, di skematik, padahal kita tidak ada jalur dari PCC ini ke HLK sini, tapi di board sudah dibuat otomatis dari eagle-nya untuk jalur tembaganya. Nah, sampai di sini sudah bisa bikin jalurnya. Bisa. Oke, sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa, nah sekarang oke. Nah, sekarang kita akan buat jalur listriknya dengan jalur PCB. Nah, untuk jalur PCB, nah di sini kita sudah set seperti ini. Nah, untuk buat jalur, yang pertama kita pilih yang ini. Kita klik, ini pilih root air wire. Kita pilih. Nah, untuk root airway, di sini ada begitu kita klik, dia ada menu-menu pilihan. Nah, yang pertama di sini ignorance obstacle. Berarti jalur ini dia akan menabrak jalur yang lainnya yang tidak terhubung dengan garis kuning yang ada di board. Contoh, misalnya kalau saya buat seperti ini, misal saya pakai yang ini, misalnya ignorance, saya buat jalur, nah, maka dia akan bisa menabrak jalur dari yang lain. Yang mana sebenarnya di dalam membuat komponen listrik, jalur-jalur itu tidak boleh saling bertabrakan. Itu sangat fatal. Akibatnya kalau bertabrakan bisa konsleting. Oleh karena itu, hentikan escape. Jalur ini, ignorance obstacle, sangat tidak dianjurkan.
Yang kita gunakan adalah yang walk around obstacle. Nah, kalau walk around, bisa kita klik. Bisa saya buat jalur dari sini. Nah, dia akan otomatis melewati atau melingkari. Tidak ditabraknya, tapi dia mutar gitu jalurnya. Jadi tidak perlu khawatir pada saat kita buat jalurnya itu bertabrakan. Oke, di sini bisa. Nah, selanjutnya ada lagi di sini wire band. Nah, untuk wire band, apakah kalian mau yang apa ya? Yang ini patahnya itu seginya ya, 90 derajat. Sedangkan kalau ini yang tidak 90 derajat. Nah, untuk wire band, saya sarankan juga yang pilih yang ini, yang kedua. Kenapa pilih yang kedua? Karena kalau kalian pilih yang 90 derajat, misalnya seperti ini, saya buat jalur di sini, nah seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan hukum fisika, semua listriknya itu akan terbebani di sudut 90 derajat ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya PCB cepat panas. Karena semuanya numpuk di sudut 90 derajat ini. Nah, oleh karena itu, dianjurkan menggunakan yang ini. Yang di bawah 90 derajat. Agak lebar ya. Jadi kalau kita buat, kita klik dari sini, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, nanti baru kita buat jalur-jalur yang lainnya. Kemudian ada menu width. Kalau width ini adalah lebarnya. Kalau lebar itu biasanya kalau saya aman sih saya gunakan yang kalau mau yang aman 32. Itu tebal sekali di sini. Misal saya mau baca di sini, klik, kemudian saya di sini, tebal sekali. Ini yang paling aman 32. Tapi misal kalau kalian mau buat jalurnya lebih tipis, misalnya saya sarankan sih yang lebih tipis ya sekitar 24 atau 20. Kenapa saya tidak sarankan di bawah 20? Karena pada saat kalian nanti menyablon papan PCB-nya, jalurnya nanti putus. Atau misalnya kalau sablonannya itu kurang baik, pada saat kalian membuat jalur, kalau jalurnya makin tipis jalur tersebut, maka jalur tersebut rentan putus. Nah, oleh karena itu, saya sarankan kalau tidak pakai 32 yang 24. Nah, di sini karena jalurnya tidak begitu kompleks, saya gunakan yang 32. Nah, kemudian di sini juga, ini mau pakai round, pakai segi 4 atau yang segi 6. Kalau di sini saya lebih senang pakai yang round, yang bulat seperti ini. Oke, ya. Tapi ini sudah bisa. Nah, selanjutnya kita akan buat jalur yang dari pin ini ke sini. Kita klik saja. Nah, kalau saya mau buat jalur misalnya di sini, nah dia pasti, dia tidak akan menabrak, dia akan memberikan jalur yang baru di sini. Nah, ini keunggulan dari aplikasi Google, aplikasi Eagle. Jadi tidak usah khawatir jalurnya akan tabrakan. Kemudian ini diklik. Nah, sini. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, di sini ada garis kuning dari P-in masih mengarah ke atas di sini. Nah, kalau kita paksakan buat jalur mengikuti garis kuning ini, akibatnya apa? Nah, kemana-mana jalurnya kan jelek jadinya. Kita bertabrakan. Nah, ini kita escape. Nah, untuk memperbaiki jalur kuning ini maksudnya adalah sagis gitu ya. Jalurnya sebaiknya lewatnya di sini gitu. Kita menandakan bahwa port di sini terhubung dengan port yang di sana. Nah, untuk memperbaiki jalurnya kita bisa gunakan yang Tasnet. Nah, dia akan memperbaiki jalurnya di sini. Misal kalau seperti ground, tadi kan groundnya kita proses. Ini tadi masih melintang kan di sini. Begitu saya klik Tasnet, maka dia akan memperbaiki jalurnya. Oke, kita coba buat ya. Ini jalur ground.
klik. Ini kalau nggak sampai seperti ini, tinggal tekan escape saja. Ikon, baru nyambung ke bawah di sini. Jalurnya hati. Terhubungkan. Tinggal satu lagi nih, klik. Kemudian nyampein, kita bisa ngambil dari sini. Nah, kalau sudah tidak ada garis kuning lagi, maka sudah tidak ada lagi jalur sudah tidak ada lagi jalur yang tidak terhubung. Jadi semuanya sudah terhubung. Untuk mengecek jalur-jalurnya, kita bisa menggunakan mata di sini. Misal saya klik yang show di sini, maka ini jalur P-in. Kalau ini jalur ground-nya. Oh, nggak perlu pakai mata kayaknya. Oke, cukup kita klik. Nah, kalau kita klik sekali saja, maka dia hanya mengklik jalur yang kita klik saja di sini. Jadi, kalau kita menggunakan mata, kita klik, nah, dia akan mengklik semua jalurnya. Ini mata ya. Kita pilih menu mata atau show, dia akan menunjukkan jalur-jalurnya. Nah, kalau di sini misalnya saya jalurnya diputus, saya hapus saya misalnya seperti ini. Nah, saya seperti ini. Nah, ini kan jalurnya sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita zoom, ini jalurnya belum terhubung. Untuk mengeceknya, kita klik show. Nah, ini sebenarnya belum terhubung karena di sini belum sampai merah di tengahnya ya. Jadi untuk menghubungkan harus sampai merah di tengahnya. Nah, kalau untuk menghapus jalur satu-satu kan capek nih seperti ini. Capek kan seperti ini. Oleh karena itu kita klik di sini. Agar jalurnya cepat putus, kita coba seperti ini. Kita bisa gunakan menu yang flip up. Sini kita buat jalurnya lagi. Ingat kalau buat jalur itu dari tengah ke sini sampai ke tengah kaki yang lain. Bisa? Sampai di sini bisa? Baik, kalau sudah bisa, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah buat jalur di sini ya. Ya, kira-kira jalur mana yang belum kita buat? Jalur yang kita belum buat adalah yang screw terminal di sini. Di sini terminalnya masih belum kita kasih. Kalau di sini kan kalau bentuk fisiknya ini masih terhubung ke PCB, tapi dari jalur di sini belum kita keluarkan lagi. Screw terminal. Oke, jangan lupa di Ctrl S ya. Membuat jalur screw terminal. Kalau nggak salah kita pilih F4, kemudian ini. Kita pilih screw di sini, kemudian pilih yang W23710
2. Kalau sudah kita klik OK, klik kanan, dia ada terhubung. Nah, ini bisa kalian langsung klik juga bisa, atau kalian klik agak jauh biar bisa nampak jalurnya. Oke. Seperti ini. Jadi nanti di boardnya akan nambah lagi skru terminal di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kotak-kotak putih. Nah, kotak putih ini berarti menandakan dimensi dari alat tersebut sebesar ini. Jadi misalnya kalau kalian nanti bikinnya misalnya tabrakan seperti ini, nanti kalau pas dipasang, kedua komponennya itu pasti bertabrakan. Oleh karena itu, nah, untuk mengetahui apakah komponen tersebut nanti apakah pada saat dipasang itu bertabrakan atau tidak, kita bisa patokannya dari garis putih ini. Itu tinggal kita baca aja jalurnya. Jalur 2. Oh ya, karena di sini merupakan jalur listrik besar, mungkin listrik AC ya, mungkin kita bisa pakai yang 10. Klik ke sini. Ini yang 10. Jalurnya lebih besar. Atau kalau mau pakai 50 juga nggak apa-apa. Untuk safety-nya lah, untuk amannya. Karena jalur AC itu panas. Kalau kalian pakai jalurnya itu kecil, akibatnya jalur tembaganya itu cepat panas. Kalau dia terlalu panas, akibatnya dia bisa sampai putus ataupun korsleting. Oke, dari saya sudah. Sekarang nah, yang baru kita gunakan adalah 2 port di sini. Nah, terus gimana nasibnya port-port yang lainnya? Nah, untuk port-port yang lainnya tidak usah khawatir, bisa kita buatkan juga jalur komunikasinya. Misalkan saya buatkan kalau port yang sebelah kanan ini, tapi jalur port biasa ya. Sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 port input output. Nah, dari sini kita bisa tambahkan pinhead. Nah, karena di situ tadi kan pinheadnya ada 13 ya, 13. Nah, sebelum kita pakai, nah biasanya itu untuk jalur pinhead itu kita buat seperti ini bentuknya. Misalnya sensor penjarak, sensor cahaya. Nah, cahaya hitam. Nah, kalau perhatikan, nah biasanya sensor cahaya atau sensor-sensor seperti ini ada 3 port yang digunakan, yaitu port input, kemudian di tengahnya adalah ground, dan yang terakhir adalah VCC. Nah, kelemahan dari kalau kita menggunakan ESP32, untuk ESP32, nah untuk ESP32 kelemahannya adalah untuk port VCC dan ground-nya itu terbatas, yaitu palingan cuma 2 ataupun 3. Sedangkan di sini kita ingin buat setiap input output memiliki VCC dan ground juga. Nah, oleh karena itu kalian bisa buat seperti ini caranya.
Nah, di sini urutannya tadi urutannya adalah D0, ground atau PCC. Nah, urutannya seperti ini. Nah, atau kita ikutkan ya urutannya seperti ini. Jadi ada pinnya negatif dan juga positif. Nah, di eagle kalian buat yang 13 bisa kalian buat seperti ini. Misalnya kalian klik tempel yang PCC dan ini groundnya. Sebenarnya bisa juga kalian buat pakai yang 2x2 atau bisa 2x13 bisa seperti ini. Jadi kalau di sini terserah kalian mau buatnya pakai 1x13, 1x13 kemudian ditambah 2x13 atau 1x13-nya 2 kali. Terserah. Kalau misalnya buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga boleh. Jadi terserah kalian bikinnya enaknya gimana. Nah, seperti inilah ya. Kita buat yang pertama ini 1.13. Nah, ini tadi saya sudah pinkan ke IO. Kita tarik saja, maka dia akan langsung membuat jalur sendiri. Seperti ini. Nah, ini kita akan buat jalur untuk PCC dengan groundnya. Tadi yang di dalamnya itu adalah ground, kemudian di luarnya adalah PCC. Di sini. Nah, di sini tinggal kita klik saja. Satu terhubung ke sini. Buat seperti ini. Kemudian oke. Nah, kita buat seperti ini ya kondisinya. Kemudian kita copy groundnya di sini. Yes. Kemudian ini kita copy. Yang oke. Kalau sudah, kalau mau ngecek jalurnya, nah, satu ini sudah terhubung, berarti dua-duanya hidup. Dan misalnya kalau ini, nah, kalau kita klik mata, maka semua pin-pin di sini dan ground yang di sini dan ground yang di sebelahnya itu hidup, lebih terang gitu dibandingkan yang lain. Sedangkan kalau di sini PCC, jalur PCC-nya dia akan hidup juga terang di sini. Itu pakai mata show di sini. Oke, nah, kalau sudah, tinggal buka di board. Nah, kita klik yang zoom to fit. Nah, di sini, nah agak karena di sini sudah jalurnya banyak, jadi agak sedikit kesulitan kalau kita ngekliknya. Biasanya klik garis. Nah, ini bisa kalian zoom. Nah, kalian cari tanda plusnya di sini. Nah, plusnya di sini kan? Kalian klik plusnya. Oke. Nah, ternyata plusnya tengah-tengah di sini. Nah, kalau sudah klik semua, semuanya sudah hidup. Klik lagi. Kalian drag and drop. Sini. Klik. Ya. Ya ampun. Nah,
Oke, kita klik ini ya. Seperti ini bentuknya. Ya, kita klik. Kemudian yang ini kita klik. Nah, tadi negatifnya yang mana? Oke, ini. Ini kayaknya jelek ya pakai ini ya. Saya takutnya nggak sama ukurannya. Nah, antara titik satu dengan titik lainnya sama-sama ukurannya. Oke, nah sekarang kita cari jalur yang ground. Ground yang mana ya? Oh, ternyata ground yang ini. Ya, berarti tinggal kita buat saja jalurnya. Nomor satu. Nah, sudah terhubung semua. Baru yang ini, karena dia sama-sama jalur ground, kita hubungkan. Jalur ground. Kemudian ini jalur PCC. Oke, kita sudah buat. Jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk komponennya. Bisa kalau ini kejauhan, berarti ini di tengah. Oke, sudah ya. Sekarang kita sudah buat bentuknya seperti ini. Nah, ini skateboardnya. Sedangkan kalau ini yang skematik, dan juga ini boardnya. Sampai di sini sudah bisa mengikuti. Ada yang konsisten. Itu non konsisten seperti apa tuh ya? Dia tidak mau update di boardnya, Pak. Dia nggak mau update di boardnya. Atau boleh Ibnu presentasikan, punya Ibnu? Silahkan. Kayak gimana nggak bisanya gitu, errornya gitu. Coba tunggu. Nah, silahkan dipresentasikan, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan?
tampilannya ya. Nah, kalau tidak ada, nah sekarang untuk Ibnu, mungkin Ibnu bisa susun dulu komponen-komponennya seperti ini. Nah, ini terakhir ya. Ini terakhir, mungkin nanti kita akan buat wilayah PCB-nya. Jadi PCB-nya, kalau ini kan kita tidak ada batasan nih PCB-nya dari mana sampai mana. Nah, untuk membuat batasan PCB, itu bisa kalian pilih, saya lupa juga. Bisa kalian pilih poligon. Nah, di sana poligonnya itu dari sini. Kemudian klik di sini. Klik. Kemudian diklik di sini. Signal name misalnya GND. Jadi semua jalur yang itu kita kasih nama GND. Oke, sudah seperti ini. Wah, oke. DRC. Nah, kita buka DRC, kemudian layer. Oh, saya lupa di sini. Jadi nanti di sini kita akan buat yang mana di PCB ini kan masih ada kosong-kosong nih di sini. Nah, kalau tidak kita sablon, akibatnya apa? Akibatnya tembaganya di sini ya ikut luntur gitu. Nah, itu mengakibatkan proses pembuatan PCB-nya itu menjadi lama. Nah, oleh karena itu, saya ingin membuat yang wilayah kosong ini menjadi grounding gitu. Jadi nanti misalkan kalau alatnya ini tiba-tiba konsleting, nah karena groundingnya itu luas, maka tidak akan mengganggu komponen yang lain. Ini ya. Ini saya rasnet jadi ground semuanya. Ini saya buat di RC-nya, katakanlah antar wire itu 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oke, kita coba apply. Kemudian cek. Nah, pas ini ya. Cek ya, sudah 32 ya jalurnya seperti ini. Oke, clearance di sini kita jadikan 32 saja. Oke, apply dan back. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kita zoom, nah untuk jalur ground, nah ini kalau kita lihat ground, artinya semua yang merah ini yang luas-luas itu terhubung ke ground. Sedangkan jalur-jalur yang lain ke in. Nah, jadi untuk membuat jalur seperti ini bisa kita pilih, tapi di sini
PRC, clearance. Nah, di sini jadikan yang 32 sajalah, wire sama pad, via dan yang lainnya. Itu jadi 32 mili. Tapi ya di jaraknya sebesar 32 mili. Adakan jalurnya seperti ini. Sampai di sini bisa? Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, misalkan kalau kalian mau menambahkan lubang ya, atau hole, ini bisa kalian pilih yang ini, gelap. Kalau saya sih lebih senang pakai ini. Kayak seperti ini. Kemudian saya buat lagi di sini. Kemudian saya klik ini. Oh, ini kemudian. Di sini, kalau untuk memperbaikinya, pilih yang red snap. Nah, dia akan perbaiki lagi jalurnya. Kemudian ini. Nanti ini. Oke. Jadi sudah ada 4 lubang ya untuk PCB-nya. Nah, kalau kita print, misal kita Ctrl V. Nah, tampilannya masih ada yang hijau-hijaunya. Sedangkan yang perlu kita print itu cukup yang warna merahnya saja. Nah, untuk menampilkan hanya warna merah saja, kalian bisa pilih yang layer di sini. Klik layer setting. Nah, di sini kalian pilih yang layer. Layer semua kita hapus. Yang kita munculkan hanyalah layer warna merah saja. Jadi tampilan PCB-nya nanti akan jadi seperti ini. Kalau yang ini biasnya kalau batu. Oke. Yang kita munculkan ya. Kalau nggak pakai pad bahaya nanti hilang jalur lubang-lubangnya. Saya hias sama batu. Sudah kita pilih oke. Nah, maka inilah jalur PCB yang akan kita print ke PCB. Ibu. Ibu. Dari kasar kemarin. Oke, sorry ya, tadi ini ada tamu sebentar, kita dosen datang. Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi kuliahnya. Udah bisa bikin PCB-nya ya. Nah, jadi jalur yang di sini, misalkan kalau kalian mau kembalikan lagi tampilannya, nah, bisa kalian pilih yang show layers. Nah, maka dia akan tampil semuanya lagi seperti ini. Sedangkan jika kalian mau print, di sini kalian hide layers dulu semuanya. Kemudian yang kalian munculkan hanyalah yang top, yang jalurnya, button juga boleh, pad dan hias seperti ini. Kemudian kita pilih OK, barulah kita kontrol C. Di sini kalau untuk ngeprint, kalau di Syscom ada printernya namanya HP LaserJet. Jadi nanti misal kalau kalian mau coba ngeprint PCB kalian, rancangan kalian, silahkan nanti ke workshop. Nanti kita akan fasilitasi untuk ngeprint PCB-nya. Nah, untuk ngeprint PCB nanti kita pakai kertas stiker. Nah, di situ ada trik-triknya untuk ngeprintnya. Nah, kalau kalian mau menyimpan, kalau ngeprint ya, saya sarankan jangan pakai printer-printer yang lain gitu. Kalau bisa sih pakai
yang HP LaserJet atau printer yang menggunakan serbuk, bukan printer yang menggunakan tinta. Karena hasilnya beda. Kalau misalnya di rumah kalian tidak punya printer tinta, nah cara satu-satunya ya pertama bisa kalian print menggunakan printer biasa. Setelah kalian print, kalian ke tempat fotokopi, kalian minta fotokopikan menggunakan kertas stiker dengan kontrasnya minta dinaikkan. Itu di fotokopi dekat masjid yang di masjid besar ya, masjid besar yang ada di Sepakat, di situ dia sudah tahu gitu. Misal kalau mau ngeprint, bang ngeprint rangkaian listrik, fotokopi rangkaian listrik. Nah nanti dia sudah tahu ibaratnya oh kebutuhannya kayak gini. Gitu. Nah kalau kalian mau menyimpan desainnya, bisa kalian pilih print to file atau PDF. Nah, seperti inilah ya. Outputnya katakanlah saya letakkan di Eagle, di sini Eagle. Saya letakkan di dokumen Eagle Project PCB SP32. So, set. Oke. Sudah, tinggal di dokumen. Kita pilih Eagle. Kemudian pilih project. Di sini sudah ada SP32. Nah, ini project kalian. Ini tadi nama projectnya PCB ESP32. Nah, di sini sudah ada ya boardnya ya, PCB utama. Nah, jadi bentuknya seperti ini yang kalian print nanti. Atau kalian fotokopi. Nah, di sini kan sudah ada titik-titik nih yang putih-putih di sini. Nah, nanti di sini akan kita bor menggunakan mata bor 0,7 atau 1 mili. Nah, untuk bornya sudah ada bornya tersedia di workshop. Jadi kalau kalian mau ngebor silahkan. Di sini ada bor press atau bor yang pakai tekan, ataupun pakai bor tangan juga bisa. Jadi kalau kalian mau ngeprint atau misalnya mau cetak PCB, alat-alatnya sudah lengkap di workshop. Jadi tinggal kalian hubungi saja atau izin ke saya nanti biar saya yang memfasilitasi untuk penggunaan tools-tools yang ada di workshop. Mungkin sampai di sini dulu lah ya untuk pembuatan PCB kita. Sampai di sini ada yang mau tanyakan mengenai pembuatan PCB-nya? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Gampang lah ya. Nanti kalau saya kasih tugas suruh bikin rangkaian PCB bisa lah ya, sesuai dengan desain kalian. Untuk pengganti UAS-nya. Jadi nanti UAS-nya kayaknya kalau saya mau bikin praktikum, bikin alat, mungkin terkendala ini ya, terkendala stay at home. Jadi mungkin nanti per individu bisa saya kasih tugas suruh merancang sebuah PCB. Nah, di sini kalian silahkan rancang bentuk PCB-nya sesuai dengan kreasi kalian. Yang mana kalau bentuk PCB ini ya pasti beda-beda setiap orang. Jadi misalnya kalau betul-betul sama persis, ya udah berarti ketahuan di situ ada yang cheat gitu, ada yang nyontek. Baik, tidak lagi tanyakan. Sudah paham semua lah ya kayaknya ya. Nah, untuk projectnya jangan lupa di control Z. Nah, ini control Z. Oh ya, misalkan kalau board ini kalian close, kalau boardnya kalian close, kemudian kalian buka lagi board di sini, nah maka jalurnya akan jadi kurus lagi seperti ini. Yang jalur groundnya hilang. Nah, untuk memunculkan lagi jalur groundnya, kalian bisa pilih yang red snatch. Nah, maka jalurnya akan muncul lagi. Jadi nggak usah khawatir kalau jalurnya hilang. Nah, cukup kalian ketikkan rasnet, maka jalurnya akan muncul kembali. Oke, sudah lagi tanyakan? Karena nanti kita libur lebaran, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di tanggal 1 ya. Tanggal 1 Juni. Mungkin tanggal 1 Juni kita sudah, tanggal 1 Juni tanggal merah.
Mungkin nanti tanggal 8 lah kita mulai UTS-nya. Untuk UTS-nya mungkin tidak take home, tapi silakan kalian kerjakan langsung. Saya kasih waktunya mungkin sekitar berapa jam gitu, suruh mendesain PCB. Nah, oleh karena itu nanti silakan kalian pelajari atau kalian latihan-latihan di rumah untuk pembuatan PCB ini. Baik, kalau tidak ada lagi tanyakan, saya akhiri perkuliahan online kita hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada tamu datang, jadi nggak enak juga saya meninggalkan. Soalnya ada dosen juga. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu, stay at home, dan juga selamat itu ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dan saya juga mohon maaf nih karena selama ini mungkin ada beberapa pertemuan kita cuma presensi saja gitu. Semoga dengan ilmu yang materi yang saya berikan ini bisa mengganti pertemuan-pertemuan kita yang sudah pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.